Apa kabar kalian semua? Balik lagi di vakansi. Nah, hari ini gue lagi ngunjungin Petak 9 nih guys. Tepatnya ada di Jalan Kemenangan Raya, Glodok, Jakarta Barat. Gampangnya sih ada di belakang Pasar Glodok guys. Nah, Petak 9 ini adalah tempat atau destinasi untuk para warga Tionghoa, teman-teman kita yang beragama Konghucu ataupun Hindu ataupun Buddha untuk membeli ornamen-ornamen Cina untuk Imlek nanti. Begitu guys, kira-kira ada apa aja ya di sini? Kita simak yuk. Nah, secara administratif nih, daerah ini termasuk dari wilayah Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Bahkan luas wilayahnya itu 234.168 hektar. Dan yang paling penting, Petak 9 merupakan saksi sejarah eksistensi warga Tionghoa di Jakarta. Bahkan sejumlah bangunan kuno, ruko, pertokoan khas Tionghoa, dan vihara dapat kita temui di sini. Hampir semua bangunan tersebut termasuk sekolah didominasi oleh saudara-saudara Tionghoa kita. Riwayat dominasi masyarakat etnis Tionghoa di Petak 9 bermula dari pengasingan yang dilakukan pemerintah Belanda saat terjadi pemberontakan pada 1740. Petak 9 berdekatan dengan kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat. Nah guys, nama Petak 9 katanya berasal dari rumah petak berjumlah 9 unit yang dulunya ada di lokasi ini. Ada juga yang bilang kawasan Petak 9 dulunya merupakan tanah lapang. Dan kalau dirasa-rasa, diperhatikan memang suasana Petak 9 kasih kesan seolah-olah kita lagi ada di Cina nih. Petak 9 mulai jadi area perumahan padat penduduk sejak tahun 60-an guys. Sekarang jumlah penduduk yang ada di sini mencapai 18.000 sampai 20.000 jiwa. Nah, tahun 2003 Petak 9 makin ramai nih dihuni masyarakat Tionghoa. Mereka ini ramai berdagang di sekitaran Gang Pancoran. Dan inilah cikal bakal Pasar Petak 9. Sebetulnya pasar ini merupakan bagian dari Pasar Glodok loh guys. Namun sejak lama dua wilayah ini dikenal dengan dua nama berbeda. Ada kawasan yang disebut Pasar Petak 9 yang menjual kebutuhan pokok dan pernak-pernik. Ada juga kawasan yang disebut dengan Glodok yang lebih dikenal dengan sebagai sentra niaga elektronik. Hingga pada tahun 2017, pemerintah Kota Jakarta Barat mengusulkan PD Pasar Jaya untuk mengubah nama Pasar Glodok yang berada di kawasan Taman Sari menjadi Pasar Petak 9. Hal tersebut juga dilakukan jika 160 pedagang kaki lima di kawasan Petak 9 resmi direlokasi ke Pasar Glodok. Kawasan Petak 9 juga terkenal sama pedagang yang menjual obat tradisional alternatif dari Cina. Dan dipercaya obat-obatan yang dijual di sini dapat berkhasiat untuk berbagai penyakit. Sebagai kawasan pecinan, Petak 9 sudah jadi kawasan niaga sejak zaman kolonial, tepatnya di tahun 40-an. Dulunya kawasan ini juga ramai guys sama transportasi umum oplet. Oplet ini berasal dari mobil sedan Austin, tapi bodi oplet sebagainya dibuat dari kayu sebagai angkutan penumpang. Selain oplet, transportasi lainnya yang dulu juga melintas di kawasan ini adalah mikrolet. Nah, kita flashback ke tahun 2018. Pemprov DKI Jakarta berencana menjadikan kawasan Petak 9 sebagai cagar budaya yang menarik bagi wisatawan asing. Hal ini disampaikan Sandiaga Uno saat masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta. Nah, Sandi melihat ada sejumlah potensi wisata bersejarah di kawasan Petak 9. Nah, sekarang gue udah ada di Vihara Dharma Bhakti nih. Vihara ini terkenal karena menyimpan banyak sejarah. Karena vihara ini adalah vihara paling tertua yang berusia 400 tahun.
Tapi pada Maret 2015, vihara ini sempat kebakaran dan proses renovasinya juga lagi ditunggu-tunggu warga setempat nih. Vihara ini awalnya dibangun pada tahun 1650 oleh Letnan Tionghoa Qui Hun. Dan vihara ini juga sempat dinamakan dengan Kelenteng Jin De Yuan. Balik ke masa sejarah petak 9 nih guys. Pada masa lampau, petak 9 ini sempat jadi pusat perdagangan mata uang dolar ilegal loh. Tepatnya di era tahun 50-an hingga 60-an. Bahkan saat itu sebagian besar uang ilegal beredar di kawasan petak 9. Kemudian di pertengahan tahun 60-an, pemerintah Presiden Soekarno menutup pintu terhadap Amerika Serikat demi mencegah kembalinya aktivitas pasar gelap ini. Nah, teman-teman vakansi, sekarang gue udah ada di Pancoran Tea House. Sebelumnya, Pancoran Tea House ini adalah sebuah bangunan segi 8 yang benar-benar tok bangunan aja pada tahun 1635. Kemudian dijadikanlah sebuah apotik bernama Chunghwa pada tahun 1928. Dan diubah lagi, direvitalisasi lagi menjadi restoran Pancoran Tea House pada tahun 2015 untuk tetap menjaga budaya di Indonesia. Kita simak yuk, ada apa aja ya kira-kira di dalam sini? Cus! Kalau kita lewatin depan Pancoran Tea House ini, sudah ada beberapa foto-foto Pancoran Tea House zaman dulu. Untuk lebih fokusnya sih ke bangunan-bangunannya ya, udah ada tahunnya, keterangannya, dan sebagainya. Sejarah perkembangan kawasan Glodok sendiri memang gak lepas dari teh. Gak hanya jadi komoditas perdagangan, tetapi tradisi juga. Salah satunya Pancoran Tea House yang masih mempertahankan tradisi itu. Uniknya, restoran ini menawarkan budaya minum teh yang kental dengan tradisi Cina. Tapi gak hanya menjanjikannya, Pancoran Tea House juga menampilkan sejumlah foto yang menggambarkan penggalan sejarah zaman dulu. Ketika masuk ke restorannya, kalian bakal dimanjakan dengan ornamen Cina dengan warna merah menyala. Dekat meja bundar lantai 1 juga ada pajangan-pajangan menarik tempo dulu. Nah, sekarang gua udah ada di dalam Pancoran Tea House bersama dengan Bapak? Saya Irfai. Irfai, dengan Bapak Irfai yang bakal bantu dan memberikan arahan tentang bagaimana cara membuat Penyeduhan teh. penyeduhan teh apa nih Pak? Namanya Kung Fu Cha. Nama penyeduhannya Kung Fu Cha. Kung Fu Cha. Kung Fu sendiri itu gerakan, kemudian Cha itu adalah teh. Jadi tradisi minum teh khas Tionghoa seperti ini. Oke, kita daripada berlama-lama kita langsung aja, boleh Pak? Baik, boleh silakan. Panasnya kisaran 80 Kak. Tidak boleh terlalu panas. Kemudian kita buang. Nah, ini namanya sniffing cup-nya untuk menghirup aroma. Jadi nanti sebelum diminum, dihirup dulu aromanya seperti apa. Kemudian ini tempat minum tehnya. Selanjutnya adalah kita cuci dulu tehnya. Cucinya sama, cukup dibilas air panas juga, sesaat, kurang lebih 1 menit. Tehnya memang bentuknya kotak gitu Iya, ya? seperti ini. Masing-masing teh beda-beda. Kalau seperti longjing bentuknya daun, kalau ini press. Untuk tehnya ini sendiri, itu langsung dari mana Pak? Ini dari Cina langsung Kak? Langsung dari Cina? Langsung dari Cina. Biasanya tehnya ini kalau misalnya untuk tradisi Tionghoa itu sendiri digunakan di dalam acara khusus atau gimana? Acara biasanya untuk acara sanjip, tunangan seperti itu ya. Terus kemudian mengikat tali persaudaraan, mungkin udah lama nggak ketemu, ketika ketemu kita minum teh bareng-bareng. Seperti itu biasanya, mengingatkan tali persaudaraan. Berarti ini nunggu 1 menit ya? Iya, ini kurang lebih dari 1 menit.
Ya, sebelumnya tadi sebelum kita untuk minum teh ini memang udah disterilkan dulu guys untuk tempatnya ya Pak. Betul. Tempatnya. Oke. Ini masih proses pencucian teh Kak. Tehnya kita sterilkan dulu juga sama. Nah, ini mohon maaf kakak ikhlas kayak kita buang ya. Ikhlas ya. Kita harus dibuang prosesnya. Dibuang. Nah, kita buang. Nah, selanjutnya baru seduhan nanti yang bisa dinikmati. Nah, untuk seduhan pertama ini kita tunggu waktunya 20 detik. Tujuannya biar tehnya juga mengembang, aroma dan rasa nanti dapat. Kalau white tea ini nggak terlalu strong, light. Kalau boleh tahu dijelasin kenapa dibuang gitu Pak? Nah, kenapa mesti, seperti tadi saya jelaskan di awal, kenapa mesti dibuang? Karena teh ini prosesnya panjang Kak. Mulai dari petani memetik teh, sampai pada akhirnya kita bisa menikmati seperti ini. Prosesnya terlalu panjang. Nah, kemungkinan kurun waktu lama ini terkontaminasi dengan debu apa segala macam. Akhirnya yang kita konsumsi benar-benar fresh Kak. Jadi bakteri apa segala macam hilang semuanya, mati seperti ini. Benar-benar penyajian di teh ini memang harus steril, Betul. baik yang mengkonsumsi juga harus benar-benar steril. Betul ya? seperti itu. Nah, ini yang pertama Kak. Ini bisa dinikmati tehnya. Oh, nah. Izin buka masker ya Boleh Kak, Pak ya? Kak. Ini cara tuangnya ada dua cara. Yang pertama, bisa Kakak ikutin saya, maaf. Ya. Ya. Nah, sepertinya yang pertama, Kakak tuang kemari. Oke. Tuang. Tuang ya? Tuang sama habis, tuang aja. Tuang habis. Nah, kemudian dihirup aromanya. Aroma seperti ini. Aromanya nggak begitu strong Kak kalau white tea. Terus kemudian ketika musim dingin kita bisa gosok-gosokkan ke tangan. Oh. Nah, cara mainnya seperti ini Kak. Tangan kiri ada di bawah. Oh, tangan kiri di bawah ya? Ya, tangan kiri lurus. Seperti itu ujung sini ujung. Oh, oke. Nah, pegang seperti ini. Lalu kita minum Kak. Ini langsung begini minum ya? boleh. Sampai habis boleh, sedikit-sedikit juga apa-apa. Oh, oke. Ya. Dan kenapa tempatnya mini-mini kecil seperti ini? Agar kita bisa menikmati rasa dan aroma teh yang sebenarnya Kak. Rasanya emang bikin relax gitu ya? Betul. Baik. Nah, ini pakai cara yang kedua. Cara yang pertama, kemudian seperti ini Kak, tutup Kak. Iya. Tutup. Oke. Oh, maaf, ini belum habis? Nah, tuang habis nggak apa-apa, habisin. Minum dulu nggak apa-apa. Oh, oke. Nah, tuang, tutup. Tutup. Lalu dibalik. Oh, oke. Ini akrobatik teh kan. Kalau kemudian diangkat, hirup aromanya Kak. Aromanya di sini. Sama seperti tadi. Caranya juga sama, kita gosok-gosokkan ke tangan. Gosok. Kemudian cara minum seperti ini juga sama. Oke, tadi ya. Kalau kita minum seperti itu. Kita minum lagi ya? Boleh Kak, silakan. Nah, ini untuk air panas Kak, nanti bisa seduh sampai 4 kali. Ya. 4 kali seduh. Mau 5-6 kali juga nggak apa-apa. Cuma biasanya kalau udah ke 5 ke 6 itu rasa dan aromatanya jadi beda. Dan kalau orang Cina sendiri di Cina sana, itu kemanapun yang dibawa selalu minuman apa teh. Selalu menyiapkan kemanapun pergi itu, selalu menyiapkan teh dan air panas. Selalu bawa teko, termos air panas dan menyiapkan teh. Karena teh ini kan semua herbal. Manfaatnya banyak sekali, luar biasa. Nah, barusan gue udah tahu untuk caranya gimana, terus udah cobain juga tehnya. Mungkin menurut experience gue sendiri, teh yang dinamakan dengan gome ini dan penyajiannya itu dinamakan sebagai kung fu chang. Dan yang paling menarik ini ada beberapa filosofi juga yang tadi gue tahu. Dari cara kita minum, dari tehnya berasal dari mana, terus dari tempatnya dan sebagainya, itu memang khas dari tradisi Tionghoa gitu. Jadi memang untuk beberapa acara khusus dan sebagainya. Dan menurut gue sendiri yang paling menarik dari penyajian teh ini adalah mereka benar-benar mensterilkan teh itu sampai benar-benar bersih gitu. Dan rasa teh ini sendiri menurut gue cukup menenangkan untuk gue pribadi, dan ada khasiatnya juga. Khasiatnya itu untuk memperhalus kulit gitu. Jadi buat kalian yang pengen nih kulitnya halus dan sebagainya, kalian bisa cobain teh dari
China ini sendiri, karena produksinya benar-benar langsung dari sana, seperti itu guys. Nah, untuk kalian yang ingin mencoba cara seperti ini, experience yang kayak gue ini, cara penyajian tehnya, kalian bisa langsung datang ke Pancoran Tea House yang ada di Glodok. Harganya sih tadi yang gua khusus yang ini itu harganya kira-kira 130.000 untuk 2 penyajian teh ini sendiri. Begitu guys. Jadi kalau penasaran langsung aja ke sini, oke? Petak 6 di Chandra ini sudah terlihat berbeda dibandingkan sebelumnya. Saat ini, Petak 6 mengusung konsep Rex sebagai kompon kompleks atau kompleks campuran. Artinya, lokasi ini sangat cocok untuk menjadi pusat kuliner, belanja, dan lain-lain. Bahkan sejumlah pihak diizinkan menggelar acara loh di Petak 6 ini. Nah, sekarang gue udah ada di Petak 6, tepatnya di Gedung Chandra guys. Salah satu wisata ataupun pusat pembelanjaan tertua di Jakarta Barat. Kalian penasaran gak sih kenapa ya? Kok sekarang Petak 6 ini udah ada tempat seperti ini, kayak semacam food court dan sebagainya. Jadi mereka ini merasa kayaknya orang kalau kesini itu pasti pengen bersantai dan segala macamnya. Banyak sih dari wisata kulinernya tuh kalian bisa milih banyak banget dari berbagai makanannya juga banyak banget. Jadi cukup banyak juga orang-orang yang datang dan masih banyak nih ornamen Cina yang memang dipertahankan di dalam Petak 6 ini sendiri guys, begitu. Kita coba muter-muter yuk di dalam Petak 6 ini sendiri. Food court atau pusat kuliner ini menyajikan berbagai jenis makanan dan minuman. Kalau di total jumlahnya sekitar 30 tenan. Kulinernya juga beragam mulai dari khas Cina, Barat, peranakan hingga kuliner lokal. Petak 6 ini juga nggak hanya mempertahankan satu budaya saja. Gedung ini juga menawarkan desain yang berunsur Tionghoa hingga lokal. Nah guys, gue udah selesai nih keliling-keliling di Petak 6 dan termasuk gue juga udah selesai ngelilingin 3 wilayah di daerah Glodok ini. Pertama tadi ada Pancoran, Petak 9, dan yang terakhir gue udah ada di Petak 6 ini sendiri. Nah menurut gue di kawasan ini masih banget dipertahankan segala macam ornamen sejarahnya, bangunan sejarahnya juga masih banyak. Bahkan ini ornamen Cina dan sebagainya mengingatkan gue dengan masa-masa saat Imlek dan sebagainya. Jadi menurut gue ini benar-benar ikonik banget sih di Jakarta Barat. Jadi menurut gue kalau kalian penasaran dan pengen ngunjungin, kalian bisa ke sini dan tetap patuhi protokol kesehatan. Gitu aja sih menurut gue. Jadi sampai jumpa di vakansi berikutnya. Dadah!